warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saiful Rijal SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar psikologi dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok mengenai perilaku manusia. Langsung saja kita bahas ke materinya. Psikologi menyebut perilaku dengan behavior. Behaviorisme memandang perilaku manusia dapat dibentuk dan diubah melalui proses belajar atau dengan memanipulasi lingkungan. Menurut tokoh-tokoh aliran behavior, manusia pada dasarnya tidak mempunyai potensi untuk berperilaku. Maka dalam kajian psikologi, manusia berperilaku baik atau buruk tergantung bagaimana proses belajar terhadap lingkungannya. Psikologi memandang perilaku manusia atau human behavior sebagai reaksi yang bersifat sederhana maupun bersifat kompleks. Bentuk-bentuk perilaku instiktif terdapat pada manusia khususnya dan pada berbagai spesies hewan umumnya yang didasari oleh kodrat untuk mempertahankan kehidupan. Perilaku menurut para ahli. Menurut Ivan Pavlov, perilaku dapat dibentuk melalui peraturan dan manipulasi lingkungan. Teori Pavlov atau classical conditioning merupakan teori yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Menurut B.F. Skinner, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar dengan teorinya SOR atau stimulus, organisme, dan respon. Yang ketiga, menurut Albert Bandura, perilaku dipengaruhi oleh interaksi manusia dengan lingkungannya melalui proses observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Menurut Abraham Maslow, perilaku merupakan hasil kebutuhan dan motivasi manusia untuk mencapai kepuasan dan pemenuhan diri. Perilaku manusia merupakan hasil dari aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya. Hal ini berarti dapat dipahami bahwa manusia berperilaku bila ada rangsangan tertentu. Berdasarkan perspektif biologis, perilaku manusia adalah suatu aktivitas atau kegiatan tertentu dari individu yang bersangkutan. Sedangkan pandangan behavioristik menyatakan bahwa perilaku manusia adalah respon terhadap stimulus yang mengenainya. Dari perspektif kognitif menjelaskan bahwa perilaku manusia adalah respon terhadap stimulus yang ada, tetapi dalam diri individu memiliki kemampuan untuk menentukan perilaku yang akan dilakukan. Perilaku manusia secara umum dapat muncul dengan melihat sistematika berikut ini, yaitu adanya niat, pengetahuan, dan sikap, maka akan muncullah perilaku. Di sini, niat dipahami sebagai keinginan yang berasal dari dalam diri individu untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu yang hendak dilakukan. Ini merupakan penggerak utama dalam terbentuknya perilaku. Pengetahuan dipahami sebagai segala sesuatu yang dipahami. Prosesnya dilakukan dengan mencari tahu dan melalui pengalaman. Sikap dapat dipahami sebagai pernyataan dalam diri individu untuk melakukan sesuatu. Pendirian atau keyakinan yang muncul karena adanya pengetahuan akan hal tersebut inilah yang akan termanifestasi dalam bentuk perilaku. Jenis-jenis perilaku. Yang pertama, perilaku refleksif. Perilaku ini merupakan perilaku manusia yang ditimbulkan oleh reaksi secara spontan terhadap stimulus yang ada, maupun secara otomatis. Stimulus yang diterima tidak sampai ke pusat susunan saraf atau ke otak kita, di mana otak merupakan pusat kesadaran dan kendali diri manusia. Perilaku yang refleksif akan respon secara langsung timbul begitu menerima stimulus. Contohnya adalah kita menarik jari ketika menyentuh benda panas atau beraliran listrik, dan mata berkedip apabila ada cahaya silau atau dipukul. Yang kedua, perilaku non-refleksif.
Perilaku ini dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kaitan ini, stimulus setelah diterima oleh reseptor atau penerima, kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat syaraf, pusat kesadaran, baru kemudian terjadi respon melalui afektor. Perilaku ini merupakan perilaku yang dibentuk dan dapat dikendalikan. Bentuk-bentuk perilaku. Yang pertama, perilaku tertutup atau covert behavior. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. Yang kedua, perilaku terbuka. Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek yang dengan mudah dapat diamati atau dipahami oleh orang lain. Secara operasional, perilaku dapat diartikan suatu respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan stimulus dari luar subjek tersebut. Respon ini dapat berbentuk dua macam, yaitu pertama, bentuk pasif adalah respon internal, yaitu yang terjadi di dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain. Yang kedua, bentuk aktif, yaitu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasi secara langsung. Misalnya pada kedua contoh, si ibu sudah membawa anaknya ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lain untuk imunisasi, dan orang pada kasus kedua sudah diikut keluarga berencana, dalam arti sudah menjadi reseptor KB. Bentukan perilaku manusia. Perilaku manusia sebagian terbesar ialah berupa perilaku yang dibentuk atau dipelajari. Maka dari itu, bagaimana cara membentuk perilaku itu sesuai yang diharapkan? 1. Pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan. Membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang dikehendaki oleh diri sendiri maupun orang lain akan membentuk sebuah perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Contohnya, membiasakan diri bangun pagi, sarapan pagi, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu pembentukan perilaku dengan pengertian atau insight. Artinya, mengharapkan suatu perilaku yang terjadi dengan terlebih dahulu memberikan suatu pengertian atau pemahaman tertentu kepada individu yang bersangkutan. Contohnya, untuk membentuk anak untuk menjadi lebih rajin, maka harus diberi pemahaman kepadanya bahwa dengan belajar itu akan menjadikan dirinya menjadi pintar dan cerdas. Yang ketiga, yaitu pembentukan dengan menggunakan model. Cara ini merupakan membentuk perilaku dengan menjadi contoh atau panutan bagi individu lainnya, dengan harapan agar perilaku individu tersebut sesuai dengan contoh yang diberikan. Contohnya, mengajarkan anak supaya tidak merokok, maka orang tuanya pun harus tidak merokok. Penelitian Rogers mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru, di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan, yakni awareness. Ini orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui stimulus atau objek terlebih dahulu. Yang kedua, interest, yakni orang mulai tertarik kepada stimulus. Ada evaluation, yaitu menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi. Trial, di mana orang telah mulai mencoba perilaku baru. Adoption, menerima, di mana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. Teori perilaku. Yang pertama, ada teori insting. Teori ini dikemukakan oleh McDougall. Menurut McDougall, perilaku itu disebabkan karena insting. Insting merupakan perilaku yang innate, perilaku bawaan, dan insting akan mengalami perubahan karena pengalaman. Yang kedua, ada teori dorongan atau drive theory. Teori ini dibentuk tolak pada pandangan bahwa individu mempunyai dorongan-dorongan atau drive tertentu. Dorongan-dorongan ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan organisme yang mendorong individu berperilaku.
Yang ketiga, teori insentif atau insentif teori. Teori ini bertitik tolak pada pendapat bahwa perilaku manusia disebabkan karena adanya insentif. Dengan insentif akan mendorong manusia berbuat atau berperilaku. Insentif itu ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positif adalah berkaitan dengan hadiah, sedangkan yang negatif berkaitan dengan hukuman. Yang positif akan mendorong manusia dalam berbuat. Sedangkan yang negatif akan dapat menghambat dalam manusia berperilaku, berarti perilaku timbul karena adanya insentif. Yang keempat, teori atribusi. Teori ini menjelaskan tentang sebab-sebab perilaku manusia. Apakah perilaku itu disebabkan disposisi internal atau misal motif sikap ataukah oleh keadaan eksternal. Yang kelima, teori kognitif. Apabila seseorang harus memilih perilaku yang mana mesti dilakukan, maka pada umumnya yang bersangkutan akan memilih alternatif perilaku yang akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi yang bersangkutan. Ini disebut sebagai model subjektif expected utility. Dengan kemampuan memilih ini berarti faktor berpikir berperan dalam menentukan pilihannya. Dengan kemampuan berpikir, seseorang dapat melihat apa yang telah terjadi sebagai bahan pertimbangannya, di samping melihat apa yang dihadapi pada waktu sekarang dan juga dapat melihat ke depan apa yang akan terjadi dalam seseorang bertindak. Faktor yang mempengaruhi perilaku, yang pertama ada faktor personal. Dalam faktor personal terdapat faktor biologis. Faktor biologis ini dijelaskan oleh Wilson. Ia berpendapat bahwa perilaku sosial manusia dibimbing oleh aturan-aturan yang sudah diprogram secara genetik dalam jiwa manusia. Yang kedua, faktor motif. Motif dapat diartikan sebagai keinginan yang bersumber dari diri manusia. Motif di sini dimaksudkan yang berhubungan dengan kondisi lingkungan sosial yang dihadapi manusia atau yang disebut motif sosiogenesis. Secara singkat, motif sosiogenesis dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, motif ingin tahu, yaitu bisa berupa ingin mengerti, ingin menata, dan ingin menduga-duga. Motif kompetisi, setiap orang ingin membuktikan bahwa ia mampu mengatasi persoalan kehidupan apapun. Perasaan mampu saat tergantung pada perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Yang motif cinta, sebagai penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan kasih sayang yang tidak terpenuhi akan menimbulkan perilaku manusia yang kurang baik. Orang akan menjadi agresif, kesepian, atau frustasi, bunuh diri, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu motif harga diri. Hilangnya motif harga diri akan menimbulkan tindakan yang patologis atau penyakit, impulsif, gelisah, mudah terpengaruh, dan sebagainya. Kebutuhan akan nilai, makna kehidupan termasuk dalam motif ini ialah motif keagamaan. Bila manusia kehilangan nilai, tidak tahu apa tujuan hidup sebenarnya, ia tidak mempunyai kepastian untuk bertindak. Dengan demikian, ia lekas putus asa dan kehilangan pegangannya. Yang selanjutnya itu kebutuhan akan pemenuhan diri. Kita tidak ingin hanya mempertahankan kehidupan, kita juga ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita, ingin memenuhi potensi-potensi kita. Faktor selanjutnya itu faktor sikap. Sikap itu adalah kecenderungan bertindak, berprestasi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, dan nilai. Sikap bukan perilaku tetapi hanya kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. Sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi. Sikap bukan hanya rekaman masa lalu, tetapi juga menentukan apakah orang itu pro atau kontra. Sikap mengandung aspek evaluatif, artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan, dan sikap timbul dari pengalaman bukan bawaan sejak lahir. Yang selanjutnya itu faktor emosi. Emosi menunjukkan kegoncangan organisme yang disertai oleh gejala-gejala kesadaran, perilaku, dan proses fisiologis. Ada 4 fungsi emosi, yaitu yang pertama emosi untuk membangkit energi, yang kedua emosi dapat membawa informasi. Bagaimana keadaan pribadi kita dapat kita lihat dari emosi kita. Ya, kita marah, kita tahu kita sedang dihambat atau diserang orang lain. Ketiga, emosi dapat memberikan kesan penekanan informasi yang kita sampaikan. Keempat, emosi adalah sumber informasi tentang keberhasilan kita. Kita dapat menikmati pandangan ketika ia sanggup merasakan dengan sepenuh hati.
Yang selanjutnya itu faktor kepercayaan. Kepercayaan adalah komponen kognitif dari faktor sosiofisiologis. Kepercayaan di sini tidak ada hubungannya dengan yang gaib, tetapi hanya keyakinan bahwa suatu itu benar atau salah atas dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman, atau intuisi. Jadi kepercayaan dapat berupa rasional atau irasional. Kepercayaan memberikan perspektif pada manusia dalam mempersepsi kenyataan, memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan menentukan sikap terhadap objek sikap. Yang selanjutnya itu faktor kebiasaan. Kebiasaan adalah aspek perilaku manusia yang menetap langsung secara otomatis, tidak direncanakan. Setiap orang mempunyai kebiasaan yang berlainan dalam menanggap stimulus tertentu. Kebiasaan ini yang memberikan pola perilaku yang dapat terbentuk. Yang selanjutnya itu faktor kemauan. Kemauan erat kaitannya dengan tindakan, bahkan ada yang mendefinisikan kemauan sebagai tindakan yang merupakan usaha seseorang untuk mencapai tujuan. Yang kedua, faktor situasional. Di dalam faktor situasional ada faktor ekologis atau faktor lingkungan di mana manusia tinggal atau hidup berpengaruh pada perilakunya. Ada faktor rancangan dan arsitektual. Itu pola rancangan arsitektual dapat mempengaruhi pola komunikasi di antara orang-orang yang hidup di bawah naungan arsitektural tertentu. Ada faktor temporal, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa bioritmik manusia dipengaruhi oleh waktu. Bahkan aktivitas kehidupan manusia sehari-hari pun dikendalikan oleh yang namanya waktu. Faktor suasana perilaku, yaitu yang disebut dengan suasana perilaku pesta ruangan kelas, toko tempat beribadah, bioskop, pemandian, dan sebagainya. Pada setiap suasana mengatur perilaku orang-orang di dalamnya. Ada faktor teknologi, yaitu meliputi sistem energi, sistem produksi, dan sistem distribusi, membentuk serangkaian perilaku sosial yang sesuai dengannya. Yang selanjutnya ada faktor sosial. Adanya kedudukan dan peranan serta karakteristik populer dalam suatu masyarakat akan menentukan perilaku orang-orang dalam bermasyarakat tersebut. Karakteristik populasi itu misalnya usia, kecerdasan, jenis kelamin, kompetisi, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah faktor lingkungan atau psikososial. Lingkungan psikososial adalah persepsi orang tentang sejauh mana lingkungan memuaskan atau mengecewakan akan mempengaruhi perilaku orang tersebut dalam lingkungan di mana dia berada. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.